Three, two, one, movie rock. Om Swastiastu. Selamat malam Sobat Kompas TV Dewata. Apa kabar? Kabar Anda? Wah, apa kabar Anda? Gimana tuh kata-katanya? Bagaimana kabar Anda untuk di malam hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang sehat-sehat dan juga bahagia ya. Kita jumpa lagi untuk di hari Jumat ini di Ngopi, Ngobrol Inspirasi ya. Dan masih bersama saya Permana Dewi. Ada yang beda kayaknya sama Dewi ya malam hari ini. Iya dong ya, kita agak lebih rapi sedikit, beda dengan malam-malam sebelumnya. Tapi sebelum saya ngomongin tentang malam hari ini, saya mau ingetin lagi untuk Anda Sobat Kompas TV Dewata yang saat ini sudah menyaksikan, udah dapat pemberitahuan nih di YouTube Kompas TV Dewata. Ingat, kasih tahu juga ya ke tetangga-tetangganya, ke teman-temannya, ke orang-orang sekitarnya juga untuk subscribe, nyalain loncengnya. Udah gitu juga nonton live streaming kita setiap hari Jumat di Ngopi Ngobrol Inspirasi di semua sosial medianya Kompas TV Dewata. Oke, nanti bakal dapat banyak banget informasi-informasi bermanfaat dari orang-orang yang menginspirasi kita. Kayak hari ini, malam hari ini Sobat Kompas TV Dewata, kita udah kedatangan orang-orang yang luar biasa, hebat banget. Sesuai dengan penampilan di malam hari ini, kita bakal bahas hari raya yang sebentar lagi akan kita song-song bersama, tentunya untuk umat Hindu dimanapun Anda berada ya. Selamat malam. Swastiastu. Selamat malam hari ini Sobat Kompas TV Dewata, kita udah kedatangan Mangku Made Sarayoga dan juga Bapak Cokorde Udiana Nindya Pemayun ya. Bapak Mangku Made Sarayoga ini adalah pengawas Yayasan Bakti Pertiwi Jati dan Pak Cok Udiana Nindya Pemayun ini adalah pembina dari Yayasan Bakti Pertiwi Jati. Gimana kabarnya malam hari ini Bapak? Baik, sehat. Ya. Pak Cok gimana kabarnya ya, Pak? Rahayu, sehat. Bawaannya tenang gitu ya Pak ya. Iya Pak, sebentar lagi kan kita mau menyongsong Hari Raya Galungan nih Pak ya. Dan sepertinya juga yang nonton sosial medianya Kompas TV Dewata ini adalah kebanyakan anak muda. Boleh dikasih tahu ke kita semua Pak, seperti apa perspektif Galungan kalau dari pandangannya Pak Cok dan juga Pak Mangku. Bagaimana? Siapa duluan yang mau jawab ini? Pak Cok Lumunan. Baik, Om Swastiastu, Om Awigenamastu. Terima kasih Kompas TV yang memberikan kesempatan untuk berbicara di sini. Ngopi, ngobrol inspirasi. Yeah. Mudah-mudahan kami dari Yayasan Bakti Pertiwi Jati ini memberikan inspiratif terhadap anak-anak muda milenial ya. Ngomongin masalah ini, berbicara tentang rerainan Galungan ini, saya dari perspektif Bakti Pertiwi Jati mungkin akan memakai kelompok hari raya yang jarang sekali dipahami karena base kami adalah Tetamiang, warisan-warisan leluhur berkaitan dengan situs dan ritus. Nah, 3 kelompok itu adalah satu rerainan ya, biar salah cap ya, rerainan ya, ada re-nya ya, rerainan Galungan, rerainan Pagorsi ya. Pagorsi. Oh, bukan pagar besi berarti Pak? Ya, beda. Dari perspektif kami berbeda. Oh, gini.
Kemudian yang ketiga itu rainan tumpak. Tumpak. Ya, ketiga rerainan ini semuanya bertemu di Dina Kliwon. Nah, gitu loh ya. Jadi Buddha Kliwon, Sabtu Kliwon atau Sanisara Kliwon. Nah, tiga kelompok inilah yang mungkin akan kita buka sebagai inspiratif supaya menyebutkan istilah-istilah itu kembali ke istilah ibu atau istilah-istilah tetamyang biar tidak menimbulkan bias yang terlalu lebar. Ya, artinya itu perspektif sudut pandang kami untuk menjelaskan bahwasanya berbeda rerainan ini yang pertama biar tidak misalnya menimbulkan kalau kita berbicara rerainan bukan artinya itu perspektif sudut kalau rerainan itu dia siklus perputaran rerainan waktu yang ada biar tidak misalnya setiap menimbulkan kalau kita berbicara rerainan bukan itu perspektif sudut kalau rerainan itu dia siklus perputaran rerainan bukan hari Raya Galungan. Nah, itu gimana Pak? Karena kan kita masih sering menyebut Hari Raya Galungan. Ya, itu juga setiap beli kalender buat Hari Raya Galungan. Ini maksudnya mau di Pak, karena kan kita masih sering menyebut Hari Raya Galungan. Itu juga setiap beli kalender buat Hari Raya Galungan. Ini maksudnya mau di Pak, karena kan kita masih sering naik raya Pak, karena kan juga setiap beli kalender buat Hari Raya Galungan. ini maksudnya mau di Pak, karena kan kita masih sering Hindu yang memahami budaya Bali kembali kepada suryanya sebagai penerang di keluarga, di rumah. Nah, 3 hari ini, 3 kelompok hari itu bukan pecaruan nih. Kalau pecaruan lain lagi. Nanti itu ada 10 sase. Lain lagi nanti inspirasinya untuk diceritakan hari ini. Nah, kami mungkin fokus untuk kelompok 3 ini yang memahami budaya Bali, rerainan Galungan, rerainan Pagorsi ya, dan 3 hari ini 3 kelompok hari itu bukan pecaruan lagi kalau kan kita akan pecaruan lain lagi. menyambut Galungan Nanti ini itu Pak. ada Kalau 10 untuk dari 10 rerainan sase. Galungan Lain lagi sendiri, nanti itu inspirasinya mencakup untuk apa aja sih, diceritakan Pak? hari ini. Nah, kami mungkin fokus untuk kelompok 3 ini. begini, Ya. lanjut lagi sedikit apa yang boleh. dimaksud tadi oleh Pak Cok terkait dengan rerainan. Karena makna rerainan itu berbeda dengan makna hari. Kita berbicara tentang konsep, kalau kita berbicara tentang rerainan berasal dari kata rai, yang berarti kita berbicara tentang hitungan di sana. Makanya kalau kita berbicara hitungan di sana, berarti kita berbicara tentang pancawara, triwara, sama wuku yang akan bermain. Sehingga muncul urip di sana. Nah, kembali kepada 3 kelompok hari raya itu, Galungan punya sistem, Pegorsi juga punya sistem, Tumpak juga punya sistem sendiri. Jadi hari ini kita akan membahas khusus tentang Galungan dalam satu kerangka sistem. Kenapa kita menekankan rerainan, bukan hari raya, bahkan sekarang sudah berkembang menjadi festival. Ada beberapa Festival Galungan ya, iya benar. ada beberapa kami dengar di masyarakat bahwa menyebut karena pengaruh dari sebuah pemahaman luar yang menganggap bahwa hari raya adalah sebuah festival. Tapi kita akan fokus kembali kepada bahasa ibu kita, bahwa kita menyebut rerainan pada saat Galungan ini adalah rerainan jagat, rerainan bumi seperti itu. Karena kembali pada dasar rerainan, berarti kita berpunya hitungan, sehingga dino di sana akan bermain. Kalau kita menyebut hari raya, maka dia akan berbicara tentang kalau yang berbeda. Oh gitu. Karena ngomong rerainan, ngomong dino, berarti kita berbicara tentang kalau di sana. Ada pancadau, sabtodau, hastodau, dan seterusnya. Sehingga kalau warigo akan berperan di sana. Kalau hari, maka kita tidak bisa menemukan peran dari wariga di sana. Karena ngomong hari, perspektifnya adalah dunia barat. Artinya mulainya dari jam 00.
Tapi kalau ngomongin dino yang berbicara dari hitungan rainya, ya hitungan rai. Kalau kita ngomongin sako juga pakai rai, pisau juga pakai keris, semua pakai rai. Artinya termasuk hari raya pun kita menggunakan rai sebagai dasar perhitungan dari hari raya yang kita punya. Jadi kalau kita berbicara tentang hari, kita menyebut hari galungan itu, berarti kita berbicara tentang hari itu mulainya dari jam 000. Berarti Tapi tidak ada kalau rentetan yang lainnya tuh ya, enggak sehingga gitu. Oh, ya. peran warigo tidak masuk di sana. Tidak akan bisa berbicara tentang warigo di sana. Apalagi kita berbicara dauh, berarti peran dari kalo, ya, dari kalo yang kan mempengaruhi dari rerainan rai itu. Berarti nanti kalau misalnya kita mau mengucapkan kepada orang lain, apa yang kita sebut, Pak? Memberi sebuah selamat kepada kepada umat lain, tidak ada masalah dengan kita menyebut bahwa selamat hari raya. Tapi dalam konteks yang dimaksud sekarang yang kita diskusikan di sini adalah bahwa kita tidak berbicara tentang sebuah pengucapan dari hari raya itu. Kalau kita berbicara selamat hari raya Galungan, berarti kita ngomong hari Rebo di situ, bukan Buddha di situ. Gitu. Tapi tak kala kita berbicara ngomong rerainan jagat, berarti Buddha, Kliwon, Dungulan, kan begitu jadinya. Ini perspektifnya harus dibenahi untuk menjadi sebuah dasar kajian kita, atau minimal anak-anak muda sekarang harus kembali kepada makna dari jati diri kita yang menggunakan Rah Candra dan Rah Surya sebagai dasar perhitungan. Jadi tahun bulan dan tahun matahari. Sehingga kita akan lebih memahami dengan mengembalikan bahasa ibu kita ke dalam sebuah makna, sehingga marwah dari rerainan itu pasti kita akan memahami secara tanpa kita sadari, tanpa kita sadari. Tapi tak kala sekarang kita memaknai dengan perspektif orang luar, sehingga kita akan tidak semakin tercabut dari akar bahasa ibu kita. Makanya penting sekali kita mengembalikan marwah dari konsep dari nama itu sendiri, nama dari sebuah upacara itu sendiri. Iya. Tadi kalau itu udah dari namanya Buddha Kliwon Dungulan. Nah, kalau dari makna hari galungannya itu sendiri, Pak, kan orang-orang bilang galungan itu adalah maknanya kemenangan Dharma melawan Adharma. Nah, kalau itu tuh gimana tuh, Pak? Setiap orang soalnya nanya sama saya, tahu nggak arti galungan? Kemenangan Dharma melawan Adharma. Nah, kalau dari perspektif yayasan ini gimana? Oke, begini. Dulu, nanti saya kita paham ya bahwa kita kembali pada galungan. Sekarang kalau bahasa ibu galungan itu, kalau melihat dari bahasa galungan dalam arti bahasa Sanskrit itu artinya perang. Perang. Jadi sehingga barangkali dalam perspektif itu mungkin pendahulu kita atau yang memang yang menjadi pemikir-pemikir dari dasar-dasar keyakinan kita di Bali menyebut bahwa ini adalah dari sebuah perang itu hasilnya kemenangan Dharma melawan Adharma, kurang lebih. Jadi kita menyadari dalam arti, tapi marwahnya kita akan tidak pernah menemukan kalau kita menganggap bahwa itu sebagai sebuah proses. Hari Raya Galungan adalah sebuah proses kemenangan Dharma melawan Adharma, sehingga makna yang tertuang di dalam tata pelaksanaan yang berupa situsnya atau rentetan dari galungan itu yang berupa ritus, kita tidak akan bisa menemukan maknanya itu gitu. Lalu bagaimana supaya kita bisa menemukan maknanya? Makanya kita harus pahami dulu sebuah proses. Maka galungan tidak berdiri sendiri. Galungan adalah sebuah rangkaian pada saat wuku dungulan. Jadi dari situ dimulai dari sebuah menjelang sebelum masuk ke Dungulan, mulai dari sungsang, dari proses dari
dari penyucian itu sendiri. Di mana sebelum dia masuk ke Dungulan, sebelum proses hari raya di satu wuku itu, yaitu Dungulan, kita punya wuku sungsang yang berbicara tentang penyucian untuk menjelang itu. Salah satu di antaranya yang sudah hampir punah sekarang tidak terdengar di anak-anak muda adalah Sugian Tenten. Nah, yuk, apa itu? Sugian Tenten, Sugian Jawa, dan Sugian Bali. Itu yang menjadi kata kunci dari sebuah proses pembersihan itu. Kalau itu Pak, yang tumpek-tumpek yang mendoakan tumbuhan, yang supaya nanti menjelang galungan tumbuh gitu. Saya diajarinnya gitu. Inilah yang kita harus luruskan kembali. Kalau kita mencampur adukkan dengan konsep rerainan ini antara tumpak, galung, dan pengkursi, maka kita akan menemukan hanya sebuah rangkaian cerita, sebuah rangkaian cerita yang dihubungkan satu dengan yang lain terkait dengan wuku yang ada. Mestinya kita harus clear, kembali kepada base kita adalah tetamian, tatwa yang mendasari dari setiap rerainan itu. Dasar landasan tatwa yang kita warisi di dalam setiap puja sering disebut dengan Surya Canda Lintang Pranggana. 3 tatanan wilayah rohani yang kemarin kita diskusikan di Kompas TV juga adalah Mahagung, Maharatawi. Wujud sampai di tingkat desa, ring di Buana Agung dia menjadi kayangan pusah, kayangan desa, dan kayangan dalam. Kalau di Buana Alit dia bisa menjadi kepala badan kaki atau Prabu, Bunjangga, dan Patih. Demikian pun juga kelompok rerainan ini mempunyai mempunyai sesana yang sama. Artinya kelompok Sang Prabu adalah kelompok galungan yang menjadi pemujaan Sang Prabu, pemujaan Jangga adalah pegorsi, dan kelompok Patih adalah tumpak. Berarti itu udah beda lagi kelompoknya ya. Baiklah. Jadi kita mencoba dulu meluruskan polanya, pola dari setiap rerainan itu, sehingga kita clear melihat bagaimana proses dan siapa yang bertanggung jawab. Tidak seperti sekarang kita kebingungan. Kamu mesugihan apa sih? Mesugihan apa? Abis itu juga rentetan galungan itu sebenarnya dimulai dari mana? Nah, itu yang jadi pertanyaan Pak. Tapi sebentar ya, kita akan lanjutkan itu lagi ya, terutama soal rentetan tadi karena saya pun juga masih keliru. Bukan keliru, bukan keliru, tapi tidak tahu. Proses yang harus kita lalui. Sebuah proses, ya. Sebentar lagi bakal kita lanjutkan, Sobat Kompas TV Dewata, jangan kemana-mana dulu karena pembahasan kita semakin seru lagi untuk mengetahui sebenarnya rentetan galungan itu dimulai dari mana. Jangan kemana-mana ya. Wanita yang berambut panjang biasanya lembut, iya atau tidak? Urusan. Mau iya tidak, urusan masing-masing. Siapa yang bisa membuat diri Anda bahagia 24 jam sendiri? Diri Anda sendiri. Itu bukti terakhir bahwasanya Pulau Bali memang pulau cinta kasih. Lentera Gede Prama. Kompas TV, independen, terpercaya. Kita lanjutkan perbincangan kita soal kedudukan anak dalam keluarga. Bahwa anak pikat itu ditingkatkan statusnya menjadi anak angkat, berarti kedudukannya sama dengan anak kandung. Mengetahui syarat-syarat secara umum aja. Sebagai contoh misalnya sejahterakan anak, mengangkatan anak, maka calon orang tua angkat. Ekonomi. Lalu yang ditanyakan, Apa beda hukum adat dengan adat itu tadi? Parikrama Bali. Kompas TV, independen, terpercaya. Lagi ruang psikologi dan kita masih akan membahas tentang marah-marah, kesel hari ini pokoknya dia nggak ada kenapa-kenapa, pokoknya aku marah. Ternyata setelah ditelusuri, aku di rumah tadi habis dimarah sama orang tua. Kan satu hal yang sebenarnya belum terjadi gitu. Contoh misalnya mereka sebagai orang dewasa untuk bisa membantu atau memfasilitasi anak. Itu anak untuk menunjukkan emosinya, apa yang dirasakan, menerima apa yang anak-anak rasakan. Rumah Psikologi dalam Sapa Bali Pagi.
Kompas TV, independen, terpercaya. Taman Wisata Alam Sangeh adalah wisata hutan yang di dalamnya termasuk hutan lindung yang masih dijaga keasriannya. Pada umumnya, seperti rujak gula dan cuka, rujak kuah pindang memiliki cita rasa yang khas. Sejumlah atraksi seni juga ditampilkan oleh kecamatan yang identik dengan surganya kerajinan khas Bali ini. Pelangi Dewata. Kompas TV, independen, terpercaya. Saling mengisi, menyempurnakan kehidupan sehari-hari masyarakat Hindu di Bali tidak terlepas dengan pelaksanaan yadnya. 3 dasarnya adalah filsafat, tata susila, dan upacara. Makna yadnya adalah untuk memupuk kesadaran yang lebih tinggi dan mulia dalam hidup bermasyarakat, serta bakti kepada ide Sang Yang Widiwasa maupun para leluhur. Puspa Dewata. Kompas TV, independen, terpercaya. Masih di Ngopi, Ngobrol Inspirasi Sobat Kompas TV Dewata, dan masih bersama saya juga Permana Dewi dan juga 2 narasumber saya yang luar biasa. Ini benar-benar memberi pengetahuan baru bagi saya ya. Pak Cok dan juga Mang Kumade ya. Kita lanjut lagi perbincangan kita itu tadi soal rentetan galungan. Tadi saya nanya soalnya kita mulai dari mana lagi nih Pak? Dari cerita galungannya aja tadi. Nah, rentetan galungan yang masih belum banyak diketahui sama orang-orang, terutama juga dari Pak Mangku tadi bilang ada yang hilang, ada yang nggak diketahui, anak muda tahu nggak tuh? Nah itu gimana tuh Pak? Sugian Tenden ya, gimana? Ya. Pak Cok atau? Nah, saya mulai mungkin nanti Pak Mangkunya melengkapi. Saya memberikan inspirasi ini kepada anak-anak muda milenial itu bahwa bersyukurlah menjadi orang Bali gitu dulu ya. Bersyukur karena di tangan kirinya itu sudah ada wariga dia. Artinya yang jempol ini adalah wilayah Buddha Kliwon, yang ini wilayah Tumpa, yang ini wilayah Buddha Manis, yang ini wilayah Anggar Kasih, yang ini free dia. Nyungsang namanya free. Ya. Libur. Nah, ya, jadi kalau kita mulai ketekan wuku yang 30 hari itu sampai di udah bisa kita melihat hari itu rentetannya di mana. Pertama Sinte, ya berarti ada Buddha Kliwon Sinte. Itu apa? Sinte landep, ini udah tumpak landep. Sani secara Kliwon. Sinte landep ukir kulandep taulu gumrag wariga dian juluwangi sungsang ya. Nah di nyungsang ini kita mulai di Buddha dia. Ya pasti nyungsang karena dia nyungsang pri ini di sini ada banyak pembersihan ini karena dia terbalik dia istilahnya nyungsang. Jadi Buddha pon sungsang apa itu sugian tenten. Udah itu Waraspati wage sungsang. Sugian Jawa. Waraspati Sukra Kliwon sungsang sekarang ini. Kliwon sungsang Sugian Bali. Setelah masuk ke wuku Dunggulan, ini kan ada 7 hari dia. 7 hari itu pasti mulai dari Redite Paing Dunggulan. Minggu berarti ya? Ya, itu adalah pengekeban. Kemudian Somo, habis Redite, Somo Pon Dunggulan, itu penyajan. Kemudian Anggara Wage Dunggulan, penampe bukan penampah ya. Penampe untuk tebasan penampah gitu. Gitu. Ya penampe baru kena Buddha Kliwon Dunggulan. Ya, baru inilah sang kala-tiga akan hadir di wuku ini. Itu akan berubah menjadi Buddha Dunggulan, Buddha Galungan, Buddha Dunggulan, Buddha Galungan, Buddha Mangkurat. Inilah sebuah proses ritus dan itu tidak akan mungkin hilang karena ini rerainan dia. Rerainan, rai ada hitungannya di sini sudah di tangan orang Bali itu sakti-sakti, makanya kembalikan spirit orang Bali itu adalah
surya. Sebagai penerang di keluarganya, bahwa tangan kirinya itu jangan dibilang macam-macam. Tangan kirinya itu udah otomatis ada tercatat semua. Tercatat di sini, tinggal hanya pembelajarannya ini pentingnya. Nah, Bakti Pertiwijati ini siap berdiskusi atau apa berkaitan dengan ini, yang selebihnya nanti Mangku yang menjelaskan lebih lengkap lagi. Karena dari kembali kita ya, awali Sungsang ini. Sungsang ini kan adalah hari pembersihan ya. Seperti yang disampaikan Pak Cok tadi. Kita mulai dari Sugian Tenten. Sekarang makna pengerbuannya yang lebih dominan. Tapi sebuah proses pengerbuan itu tidak lagi bisa dilihat dalam konteks ritus. Kenapa melakukan pengerbuan? Dari mana kita harus memulai bercerita tentang pengerbuan. Pengerbuan adalah konsep pembersihan, betul. Kita awali dengan Sugian Tenten, di mana semua perangkat upacara, perangkat-perangkat baik di sangah, di semua yang namanya sarana pemujaan kita pada saat itu kita turun. Biar tidak bersihkan, harus dibersihkan, dicek. Itulah makna dari sebuah proses pembersihan. Bukan hanya terbatas pada alat dan benda saja, kita bersihkan pada saat itu. Makanya di saat Rospati kita melakukan Sugian Jawa. Ada Sugian Jawa disebut. Nah, di sana dalam konteks yang sudah umum sekali berbicara tentang Swagarja, ada pembersihan di Buana Agung. Makna yang sesungguhnya bisa seperti itu, tapi prosesnya dulu kita harus lihat. Jadi pertama pada saat Sugian itu kita tujuan utama dari pengerbuan itu adalah penyembelihan sesungguhnya. Penyembelihan itu sama yang dengan dilakukan di Natah. Di Natah. Jadi kalau kita fokus bahwa sekarang Sugian itu adalah melakukan pengerbuan, sehingga dia beli bebek, beli ayam di pasar, sehingga makna pengerbuan itu akan hilang. Jadi sebuah Banten pengerbuan itu adalah hasil olahan dari penyembelihan, itu kata kuncinya. Berarti semua Banten beli pengerbuan gitu, Pak, ya? itu adalah hasil olahan dari penyembelihan. Makanya Banten pengerbuan tidak dipanggang. Iya, saya pernah Pak pelakunya saya. Logikanya sekarang gini, saya akan kasih perspektif inspirasi nih. Dan kalau kita melihat, kalau anak-anak muda perhatikan para pemangku, kalau dia mempunyai sesungsungan yang berupa Betara Rangda, Betara Dewa Rangda, Ratu Ayu dan seterusnya, dan kalau para pemangkunya nyamleh siap putih pitik, lalu dia pakai bumbu kan? Nah itu penyembelihan mata, sehingga tidak diproses menjadi pengerbuan. Tapi kalau penyembelihan lebang itu harus digunakan sebagai Banten pengerbuan, sehingga ini yang makna ini yang bilang, sehingga dia menganggap bahwa Banten pengerbuan adalah guleng bebek, guleng siap. Tapi kenapa muncul seperti itu tidak dipaham. Tapi tunggu dulu Pak, kalau yang tadi Bapak bilang itu kan adalah berarti kita nggak boleh beli, nggak boleh beli, bener, harus nyembelih sendiri seperti itu Pak ya? Bukan nyembelih, nyamleh. Oh nyamleh, nyamleh beda soal nyembelih ya. Nah nyamleh, tapi kalau di masa-masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini Pak, kan banyak keluhan, nggak ada duit nih, bisa nggak ya megalungan? Nah kalau itu tuh gimana tuh Pak? Kan orang Bali pelihara dulu ayam. Oh gitu. Pokoknya ada aja rezeki gitu ya Pak ya. Nah kan kalau beli ayam lebih murah ya daripada beli betutunya. Oh iya. Kan justru, tapi orang lebih suka betutu. Loh iya, kita kan proses sendiri. Iya, makanya kunci dari sebuah proses penyucian itu adalah bentuk Bantennya perbuan. Banten pengerbuannya adalah hasil olahan dari penyembelihan. Makanya pada saat pengerbuan itu, pada saat Sugian Jawa maupun Sugian Jawa Buana Agung, maka kita nyamleh di Natah umah, bukan rumah ya, umah. Berarti dari Sugian Jawa kita udah mulai nyamleh? Iya. Oh, iya. Sugian Jawa nyamleh, terus dilakukan pada saat Sugian Bali juga melakukan penyamlehan yang melakukan pengerbuan pada saat Sugian Bali.
Nah, kalau saya membahas siapa melakukan penyembelihan di Sugian Jawa dan Siapan Bali, nanti panjang ceritanya, waktu di 1 jam ini tidak cukup. Kita akan bahas di sesi berikutnya. Nah, cuman yang paling penting adalah pada saat pengerubuhan itu, ritus yang paling penting adalah penyembelihan. Penyembelihan itu kalau kita tidak punya ayam, bisa kita menggunakan penyembelihan telur, sehingga telur ini bisa tetap boleh, berarti nggak mesti daging ayam. Tapi kita nggak bahas itu. Cuman nanti itu ada otoritas yang bisa menjelaskan tentang itu. Cuman kami tidak berani masuk ke wilayah itu karena itu wilayah yang ada di secara etika. Kami hanya berbicara tentang konteks ritus maupun situs saja. Sehingga makna dari penyucian itu adalah diawali dengan penyembelih. Penyembelih itu adalah ritus. Sehingga kita bisa menjelaskan sebuah konsep penyucian di Buana Agung itu yang mengembalikan, meningkatkan roh binatang dengan konteks penyembelihan itu ada. Sehingga itu ritual yang kita gunakan untuk Banten Pengerubuhan. Sehingga pada saat Sugian Tenten, Sugian Bali, Sugian Jawa, Sugian Bali, Jawa maupun Sugian Bali. Sugian Bali adalah tentang ajaran Bodogamo yang dimana kita berbicara tentang Buana Alit. Di dalam diri. Sehingga penyembelihan itu ditujukan di dalam ke Buana Alit. Sehingga diadukan melakukan pengerebuan ke sana. Nah, itu kita berbicara sungsang. Nah, sekarang masuk langsung ke Dungulan, berarti kita berbicara di hari Minggu. Atau Dina Redite. Ya, kalau itu saya tahu, Pak. Nah, itu kan kalau ngomongin orang tua dulu kan gitu, dia adalah hari pengekeban ya. Pengekeban. Kalau melihat dari ngapain itu, Pak? Kalau kita melihat dari pola-pola ritual yang ada di Bali selalu diawali dengan pengekeban. Baik itu kita berbicara tentang nak masangi, kayak gitu, kita berbicara nganten, semua yang terkait dengan sebuah konsep kewisesan kesaktian selalu diawali dengan pengekeban. Karena galungan tidak berbicara tentang itu, penunggalan kesaktian maupun kesucian. Sehingga diawali dengan pengekeban. Nah, pengekeban ini sesungguhnya kalau kita melihat dari Dino, maka disinilah turunnya Sangkala 3 mulai. Sehingga sukses atau tidaknya galungan itu tergantung di hari Minggu itu. Pengekeban itu artinya ya, kita harus, gitu. Bukan ngekep, artinya artinya apa nih ke? Kita melakukan tapasya. Tapasya mengheningkan idap. Oh gitu. Ya, idapnya diheningkan. Karena saat itu memberikan keputusan gimana nih galungannya dengan situasi begini, bagaimana yang kita ini tanya. Karena pada saat redite itu kan buku-buku gitu, redite itu kan ada waktunya. Nah, di sana sepatutnya manusia atau orang Bali itu idapnya dikuatkan, kemudian untuk supaya Sangkala 3 pada saat itu tidak mengganggu, menggoyahkan. Saya pikir melakukan nanti kalau masuk ke somanya, nah itu penguatan dirinya biar pagah dia. Nah, di Selasanya baru nampak, Rebonya sudah galungan. Menanglah kita ya, gitu beda ya. dengan pagorsinya. Kalau pagorsinya kan dia mulai dari Sanicara dari Sabtu mulai. Sabtu, Minggu, Senin. Nah, dah Rebonya. Maka dalam kosong ya gitu. Libur. Tidak ada yang begitu ya. Ya, dalam galungan ini konteks dari sampai dia ke Buddha Klion yang ini kan kalau baru mandala. Artinya kalau inilah Sangkala 3 disebut. Khusus di buku Dungulan. Ya. Makanya dilanjut dengan hari Senin adalah penyekeban dan penampa. Dan kenapa disebut dengan penampahan? Karena pada saat hari Selasa itu kita melakukan natab tebasan penampahan. Tebasan penampahan itulah yang kita tatap. Dan pada saat penampahan itu kita juga melakukan penyembelihan juga. Penyembelihan dilakukan di Banjar. Di Ajang Ratu Gede, Banjar. Sehingga hasil dari olahan penyembelihan itu dibuatkan bakaran yang dipersembahkan ke Karang Dengat, jadi ke ulun-ulun karang
yang ada di Gumi itu. Jadi semua ulun karang, bukan penimbun karang tapi ulun karang. Jadi setiap karang dalam konsep jajar karang itu ada, kita mempunyai tegak linggih yang namanya karang. Makanya di dalam Banjar kita juga mempunyai bekarangan dengan pepalihan kita ini siapa sehingga palih berapa kita dapat. Kita mendapatkan ngedum bekarang. Ngedum, ya. Terkala kita di menempati tegak karang pun juga karang namanya. Bukan lahan. Ya, bukan tanah, bukan apa, tapi karang. Nah itu terkait dengan pedum karang, sehingga setiap karang yang kita tempati selalu punya ulun karang. Sehingga di tegak karang itu kita akan melihat pepalihan kita siapa di sangah maupun merajan. Apakah kita punya sangah, apa kita mempunyai merajan. Itu akan terbukti nanti domen B karang kita di Banjar itu palihnya berapa gitu. Biar gak rebutan gitu ya. Bukan gak rebutan, akan muncul di situ etika. Etika kita itu siapa? Dari Prabu punya ngepatih ini, kita DNA kita apa? Itu yang akan menentukan. Karena sasana ada di sana. Lalu base-nya tatwa susila upacara. Susila ini atau etika inilah yang akan memunculkan perbedaan itu. Etika ini yang memunculkan perbedaan itu. Nah sekarang kembali kepada penampa galungan pada saat Selasa itu. Nah di sanalah Penyomyang Sang Buddha Kala Tiga dengan melakukan natap tetebasan penampahan. Yang isi tetebasannya itu semua olahan yang dilakukan penyembelihan pada saat tadi pagi di Banjar. Itu yang mentahnya melakukan persembahan ke setiap ulun karang tengat dengan mempersembahkan bakaran. Ulun karang tengat yang berupa bedugul, atau bedogol gitu, ada ratu gede, ratu dukuh, ratu banyak yang ulun-ulun karang di situ. Nah di situ melakukan mempersembahkan bakaran. Bakaran itu terdiri dari jeruan yang dicampur setelah itu dipecikin darah, dikasih ulam bawang jahe, terus dilakukan persembahan. Nah sampai di rumah dibuatkan olahan bekarang, artinya bagian B yang kita punya. Sehingga olahan ini kita akan jadikan karangan, artinya sate karangan yang kita persembahkan di ulun karang rumah kita atau penungun karang kalau kita menyebut sekarang. Kan sate karangan disepersembahkan, dan lawar, begoreng dan seterusnya itu kita itu bagian dari tertandingan dari tebasan penampahan itu. Nah itulah yang kita tatap pada saat siang hari, sehingga proses penyomyang Sang Kala Tiga ini pada saat penampa galungan itu dengan natap tebasan penampahan gitu. Ternyata banyak banget ya Pak ya. menjadi kekuatan kita di dalam melakukan pemujaan pada saat Buddha Klion, karena Klion. Makanya kita juga harus mempunyai spirit yang kuat untuk melakukan pemujaan pada saat hari galungan itu, hari Rabunya ya. Rainan hari itu. Rainan galungan. Wah, ternyata panjang banget itu loh rentetan-rentetannya, dan tidak simpel ya Pak ya. Tapi kita mengetahuinya selama ini ternyata sebayang-sebayang biasa aja, ternyata seperti itu loh. Nanti sebentar lagi bakal kita lanjutkan ya, terutama soal sarana-sarananya Pak, seperti penjor dan lain sebagainya yang sampai sekarang ini juga masih belum banyak diketahui oleh orang-orang di luar sana. Jangan kemana-mana dulu Sobat Kompas TV Dewata, sebentar lagi akan kita lanjutkan, tetap di Ngopi, Ngobrol Inspirasi. Teater, betul. Kemudian tadi katanya ada puisi juga. Iya. Oh, di sini ada satu talenta untuk
membaca puisi. Nah, jadi ibu senangnya waktu Selain itu memang tingkat ekonomi kreatif juga kalau kita lihat di Denpasar itu mulai tumbuh juga dia. Saya lebih banyak bawa Impala sebenarnya. Betul bawa Impala? Iya, Impala. Cuman Impala lebih lebar dari ini lagi. Oh ya? Sapa Redaksi on Location. Kompas TV, independen, terpercaya. Selama menyusuri sungai, Anda juga tidak akan dilepaskan sendirian. Ada pemandu profesional yang ikut. Ritual naik dangu ke-34 berlangsung di Rumah Radang Aya, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak. Kedai Masmur menyajikan berbagai macam varian olancumi dengan ukuran yang berbeda. Pendatang dibanding, karena selain bentuk-bentuknya bagus, buci-buci di sini juga harganya lebih murah kayaknya. Wisata Nusantara. Kompas TV, independen, terpercaya. Saling mengisi, menyempurnakan kehidupan sehari-hari masyarakat Hindu di Bali tidak terlepas dengan pelaksanaan yadnya. 3 dasarnya adalah filsafat, tata susila, dan upacara. Makna yadnya adalah untuk memupuk kesadaran yang lebih tinggi dan mulia dalam hidup bermasyarakat, serta bakti kepada ide Sang Yang Widiwasa maupun para leluhur. Puspa Dewata. Kompas TV, independen, terpercaya. Jadi anak-anak muda yang pengen panggung, nyari panggung, pengen menunjukkan karya ataupun... Saya dari sangat kecil udah mendalami dunia menembak karena ayah saya memang hobinya menembak. Kalau untuk aktivitasnya sendiri ini biasanya apa saja yang bisa dilakukan oleh pengunjung? Untuk yang baru, kebetulan kita ada cooking class. Wow, terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Jangan lupa untuk tetap mengikuti protokol. Kompas Dewata akhir pekan. Kompas TV, independen, terpercaya. Wanita yang berambut panjang biasanya lembut, iya atau tidak? Urusan mau iya tidak, urusan masing-masing. Siapa yang bisa membuat diri Anda bahagia 24 jam sendiri? Diri Anda sendiri. Itu bukti terakhir bahwasanya Pulau Bali memang pulau cinta kasih. Lentera Gede Prama. Kompas TV, independen, terpercaya. Lanjut lagi, kita bakal ngobrol-ngobrol seputar rentetan galungan ya, yang tadi sudah sempat dijelaskan oleh Pak Co dan juga Pak Mangkumade. Ternyata sepanjang itu rentetan-rentetannya dan saya tidak mengetahuinya. Mungkin banyak anak-anak muda di luar sana juga yang sampai sekarang ini masih belajar. Ini merupakan proses belajar ya Pak ya, proses belajar. Maklum Pak, dimaklumi, dimaafkan. Dimaafkan. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Baiklah, tadi kalau untuk rentetan-rentetannya kita sudah dijelasin ya sama Pak Mangku ya. Dan untuk sekarang ini adalah soal sarana-sarananya Pak. Tadi sempat waktu kita ngobrol-ngobrol pas briefing itu bahas soal orang menjor sekarang bukan pas ininya, penampahannya. Tapi redite sudah. Redite hari Minggunya, soalnya supaya bisa pulang kampung. Nah, itu gimana tuh Pak? Sarana-sarana itu seharusnya kapan dibuatnya dan lain sebagainya itu? Enggak, penyor juga enggak apa-apa. Oh gitu? Ya, karena kalau nemu nadi, ya wajib simbol-simbol itu. Berarti untuk sarana-sarananya yang wajib kita penuhi ketika galungan. Itu umum, dia siapa aja boleh kan gitu. Siapa aja ya, boleh. Sesuai kondisinya. Tapi, apa aja Pak? Begini, dari awal itu kan dari membersihkan alat-alat semuanya dari buku sungsang itu ya, sampai nanti menemui sarananya mulai nih. Dari sungsang itu sudah sarana upacaranya sudah mulai dari Sugyan Tenten itu membersihkan, mengecek, controlling system namanya di bahasa Indonesia kan, tapi di Rahina itu diingatkan cek alat-alat, cek kober, cek tempat ini supaya nanti yang rusak dipakai. Kadang-kadang ada ular bisa di tempat penyimpanan itu, atau ada nyawan, ada apa itu. Sampai di penampahan itu ada sarana
sekarang ini kan ada penyor, itu kan sudah umum gitu ya. Tapi kalau kita lihat di bahasa ibu, setiap gumi beda-beda dia. Kalau yang melakukan pemujaan pagorsi pasti di Buddha ininya di hari itu ya dia harus mendirikan penyor karena dia melakukan pemujaan dan penghormatan terhadap itu. Dan itu mulainya dia di hari Sabtu, Minggu, Senin, nah ketemulah Rabu pagorsi. Ya pagorsinya. Itu Kliwon juga harus kena gitu. Kalau dia di umum di Galungan dia ambil, jadi mulai hari Selasa, Rabu, Kamis. Nah di Selasanya ini kan sudah memberikan ciri-cirinya ya janur, ada penyor. Nah sekarang kan penyornya kilat-kilat nih. Iya Pak. Untuk ini, tapi sarana-sarana yang penting itu seperti pala buah itu, jajan itu kan harus isi. Berarti kalau beda dengan nanti kalau dia nadi pas di Buddha Rerainan Buddha Kliwon Dungulan itu nemu purnama. Nah itu nadi itu yang spiritnya akan terlihat. Gitu ya. Kalau terus setiap misalnya kita buka ini setiap 6 bulan kita lagi giniin penyor kan uyang-uyangan dia ya. Dia orang ini kok terus sampai ini muncullah ide-ide kreatif nanti penyor gini penyor. Tapi itu kan tidak penyor juga tidak apa-apa jika nadi wajib. Nah, gitu. Berarti kalau yang Galungan ini nadi bukan ya? Belum. Belum. Ya, kedua sase. Nah itu kan di catatan kuno dia. Nah, tapi di milenial makanya saya dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa bagi orang Bali yang memiliki spirit ini ngiring eling tetamianya, pahami ini, jangan dari diri sendiri, dari dalam harus keluar. Makanya banyak yang akan terputus ini. Kalau ini dipahami, jadi semua orang Bali itu akan kembali ya. Spiritnya, jenananya akan kembali, saraswatinya kembali, dan itu akan membuka sebuah wawasan wawasan spirit bagi yang lainnya perdalam itu, dan kembali ke tatanan leluhur dengan era milenial. Ya, benar sekali. Itu yang sebenarnya kita perlukan sekarang ini Pak ya. Tadi Bapak bilang nggak menjor pun nggak apa-apa gitu. Tapi ada banyak orang-orang di luar sana yang bilang saya enak asalnya sih menjor. Nah, bukan begitu. Keadaan kan bisa karena sudah tahu tatanan ini. Kan tidaknya jika nadi saja deh sekalian saya akan lihatkan spirit itu dalam rentetan 7 hari gitu ya. Dari redite sampai ininya. Tapi kalau misalnya terus itu bagaimana coba hitungan 6 bulan ini. Terus ketemu ini kan terus menjor. Siklus hitungan rai itu akan nemu dia. Itu. Iya. Ini yang gini. Tapi gimana orang di zaman milenial ini ya bagaimana kan kita harus bijaksana dia. Enggak apa-apa ya jangan disalahkan kamu bukan orang ini mau kok enggak mau menjor. Bukan begitu artinya. Oh saya pakai pagar besi ya di pagar besi saya pagorsi ya istilahnya biar tidak saya renan itu. Makanya di pagorsi itu pasti di gumi beleleng itu meriah dia gini ya. Nah itu dia Pak ya. Soalnya saya tapi juga kalau punya dia ke teman Denpasar dia tidak mendirikan. Kalau saya di pagar besi diceritakan gini-gini di Galungan, wah kamu bukan gini, tidak boleh seperti itu. Itu keyakinan spirit orang. Nah di zaman milenial ini yang sangat terbuka sekali. Nah ini pahami pelan-pelan sehingga bahasa ibu sama tetamiang kita dan apa hal-hal yang menjadi spirit orang Bali itu kembali ke marwahnya sebagai surya ya. Ya surya, Chandra, bintang Ranggana gitu. Ya, kalau itu Pak ya yang tadi Bapak bilang dapat Bapak singgung ya kalau di Gumi Beleleng dia nggak ada galungan di besok nih, malah di pagorsinya dianggap sebagai galungan. Itu kok bisa berbeda Pak? Padahal kita sama-sama di Bali. Kembali kepada cerita saya tadi bahwa 3 kelompok hari raya besar di Bali ini ada Galungan, Pagorsi, dan Tumpeng. Jadi kan Maagung, Maratama, Widya, Pusat Desa Dalem, sebuah Prabu Bujanggapati. Galungan adalah sebuah pemujaan dari Sang Prabu, di mana
semua perangkat keprabon itu, juga kelembagaan yang tergabung dalam sebuah konstitusi keprabon itu melakukan pemujaan situ. Tidak terkecuali harus melakukan tunduk terhadap itu. Dan kenapa Bleleng tidak? Karena Bleleng adalah Gumi Patih. Batu Bulan ke timur adalah Mahagung, Maharata, Denpasar, Badung, Bangli adalah Maharata, Tabanan Bleleng adalah Patih. Sehingga kita tidak menemukan Meru Tumbang pemujaan Sang Prabu di Bleleng. Selalu dia bermain penataran di Bleleng. Sehingga kita lihat heritage-nya, kita lihat tetamiannya, kita lihat situsnya di sana, bahwa patung-patung atau Tampuro Togog Sangut itu lehernya tidak panjang, tidak gulung, artinya berbeda dengan sangut yang ada di wilayah Mahagung. Dia selalu percaya Gulu Dawo. Artinya di sana artinya ada Prabu di sana. Ada sebuah sistem ke konstitusi keprabon di sana. Nah, itu yang bisa kita lihat. Jadi ulunya juga berbeda di Singaraja. Dia berbicara tentang ulu gunung. Kita juga berbicara tentang namanya dia Kelod itu adalah laut, gunung itu adalah ajur. Sehingga kesannya terbalik. Padahal gunungnya itu kan kita seberang gunung ya. Sehingga dia berbalik. Sehingga bisa kita lihat dari nah, kembali kepada penjor tadi. Sekarang makna penjor sudah mengalami distorsi. Banyak bentuk dari penjor. Kalau kita melihat bahwa penjor itu bersimbol dari gunung, maka dia tidak akan bisa bisa memaknai galungan. Kenapa galungan selalu ada Betara ngelawang pada saat galungan? Ya, Ratu Gede yang sering ngelawang, Ratu Gede yang berupa barong-barong. Di situ pada saat galungan melakukan. Nah, sesungguhnya penyor itu adalah simbol dari itu. Penyor adalah simbol dari barong itu, sehingga bentuknya ekornya itu tetap artinya ke jalan, sehingga sanggah cucuknya itu menghadap ke lebuh. Karena lebuh adalah pintu masuk rumah, pemesuan adalah pintu keluar rumah. Sekarang orang lebuh menganggap bahwa telajaan. Lebuh itu lebu, pintu masuk adalah lebuh. Sehingga di situ yang bentuknya berupa angkul-angkul. Nah, ini harus kita pahami dulu untuk bisa memaknai itu. Biar tidak melebar nanti kita membahas galungan ke hal yang lain. Balik pada konsep galungan itu pada saat penampel kuningan kita melakukan yang menatap sayur penampahan. Terus pada saat galungan kita melakukan pemujaan di Petara Guru, sehingga pusat dari kegiatan galungan yang pada puncaknya di hari Rebu Klion itu, di hari Buddha Klion itu adalah di Sanggah atau di Merajaan. Sehingga besok terus pada saat itu, karena ini adalah perangkat galung adalah sebuah pemujaan dari Sang Prabu, sehingga bagian dari konstitusi Sang Prabu, pura-pura juga melakukan pengerubuan dan juga melakukan kita membakti ke sana dengan melakukan membawa aturan yang kita punya. Dan aturan itu kita tidak boleh surut pada saat itu, sehingga kita surut besoknya pada saat penganyaran. Penganyaran itu berarti di hari Kamisnya ya? Karena konsep penganyaran itu adalah konsep nyurut ayu, sehingga berkat yang kita terima di dalam sebuah sistem keratuan ini, keprabuan ini bisa diberkati pada saat penganyaran, sehingga kita mengaturkan namanya Tipat Sari pada saat penganyaran. Canang isi Tipat Sari. Tapi sekarang keterbatas itu tipat dipotong-potong gitu. Iya, benar-benar. Berarti galungan itu rentetannya dimulai dari Sugian Jawa, Tenten, Pon Sungsang. Persiapan. Pon Sungsang itu. Kalau Dungul itu full dari hari Minggu sampai hari Kamisnya. Uliah. Uliah. Minggu menjelang. Gitu.
gitu. Berarti Karena berakhirnya di hari pemarin Minggu. kan kuncinya pemarinannya pada hari Sabtu. Udah kita parin semua dari Bajara itu sehingga kita kembali kan untuk masuk ke Kuning kan udah masuk ke Kuning sehingga itu kita sampai hari Sabtu. Iya. Kalau untuk tradisi yang ngelawang tadi tuh sempat dibahas ya Pak ya, tradisi ngelawang itu disebut sebagai tradisi. Nah itu suka bingung nih Pak, karena sebelum galungan dia ada ngelawangnya, habis itu pas galungan ada ngelawang, besoknya lagi ada ngelawang, besoknya lagi ada ngelawang. Sampai bingung saya sebenarnya kapan selesainya ngelawang ini gitu. Ngelawang itu mestinya harus dilakukan pada saat setelah galungan Kamis sampai. Oh berarti sebelumnya? Sebelumnya karena belum ada sebuah proses itu. Pemujaannya ada dilakukan pada saat hari Rebu, Budok Leon. Setelah itu karena proses ngelawang dilakukan di tempat lain itu ngelawang. Kalau kami mohon maaf karena kami kesiman bahwa pada saat hari Kamis itu dilakukan upacara pengebekan. Semua Ida Betara yang merupakan pertimo orang datang ke Kesiman, ke Petila Raja melakukan upacara yang dinamai dengan pengebekan. Semua Ida Betara Arca semua datang. Nah ini sistem dari galungan itu masih dijalankan di daerah Kesiman. Karena di daerah-daerah lain tidak melakukan itu sehingga dia melakukan ngelawang pada saat itu. Bahkan yang tidak mempunyai pretimo yang berupa Ida Betara Barong maupun Barong, maka dia hanya menggunakan penyor untuk serana melakukan. Karena kita berbicara Ida Betara sesuunan yang berupa Dewa Rangda maupun Dewa Barong adalah kita berbicara tentang konsep napak pertiwi, di mana napak pertiwi itu akan menimbulkan kesuburan terhadap pertiwi. Sehingga tak kala beliau napak pertiwi terjadi kesuburan, sehingga kesuburan terjadi semua materi yang kita akan dapatkan. Kita inginkan bisa didapat. Gitu ya. Seperti itu konsep dari Ida Betara ngelawang adalah dengan melakukan napak pertiwi. Sampai kapan itu selesainya Pak ngelawang itu tadi? Ngelawang mestinya kan dilakukan pada saat Kamis saja. Kamis saja. Berarti pada saat Kamis, pada saat pemujaan, pada saat penganyaran yaitu dengan nyudut ngaturan canang misi Tipat Sari. Ya. Terakhir nih Pak, kalau untuk urusan yang sekarang ini lagi kita hadapi bersama di COVID-19 ini, bagaimana sih menurut Bapak sendiri Pak Cok dan juga Pak Mangkumade ini, kita sebagai umat Hindu merayakan rerainan galungan ini sesederhana mungkin. Nah, seperti apa Pak? Kalau dari Pak Cok Kalau sendiri? saya ya kembali kepada ulun hati masing-masing gitu. Ya, kalau dipaksa juga salah, kalau gini juga salah. Artinya tetap istilahnya eling ring sesuunan, eling ring leluhur, sama eling ring sengin tinggal. Sehingga kita pelan-pelan, mungkin ini sebuah cobaan dari seluruh dunia. Jadi ya kembali ke hati masing-masing, kembali ke jati diri orang Bali, coba harus cek bahwa inilah kita bisa melaksanakan upacara tetap ya. Mesti harus gini mewah dan lain sebagainya. Mewah dan sebagainya. Yang penting hatinya sudah bersih, hatinya sudah kembali eling dan sama leluhur, lecengan tunggal kan otomatis ini naik kan. Anunya karena hati itu kuncinya semua di hati yang baik, hati yang rendah, hati yang gimana ya, ingat sama leluhur ya, itu aja. Benar, ada yang nanya juga hatinya udah menang belum melawan Dharma gitu ya. Semua berasal dari sini ya Pak ya. Semua dari sini. Iya. Itu kembalilah ke Sang Putra Surya ya. Kalau menurut Pak Cok gimana? Pak Made gimana? Pak Mangkumade. Gini, ya kembali kalau kita kembali kepada dasar taktual, maka tidak ada yang salah dengan itu. Sebab prosesi galungan itu tidak ada di luar, semua ada di dalam rumah kita sendiri. Jadi tak kala kita melihat galungan di luar ritualnya banyak, itu sudah keluar konteks ritualnya, karena pusat
dari kegiatan galungnya ada di Natahtua, yaitu di Sangat Gede atau di Merajang. Ini kan dilema ya, dari perspektif kami di sini dilema. Satu sisi ada musibah, mestinya kita mendekatkan diri ke Ida Batara, munasico ke Ida Batara, membaktikan Ida Batara. Tapi kenapa kita dalam tanda kutip banyak dalam dunia maya bahwa tidak boleh melakukan ini, tidak boleh. Jadi bahasanya kenapa tidak dibuat yang lebih sederhana. Jadi ritual itu kita kembalikan kepada dasar filosofinya dan etika di dalam melaksanakan ritual itu. Maka tidak ada yang salah dengan itu. Karena kita ngomong hari raya, kita tidak mesti harus berbicara tentang kerumunan banyak. Kalau masalah COVID, kita kan yang dihindari adalah kerumunan. Bukan pemujaannya. Tapi kalau kita melakukan pemujaan galungan, kan tidak berbicara tentang sebuah kegiatan yang mengundang seluruh desa. Karena masing-masing masuk ke rumahnya. Jadi gitu. Jadi perspektif mewah itu dalam tanda kutip kita berbicara tentang aturannya yang berupa Banten itu. Apakah kerumunan orang yang melakukan itu kan ini. Tapi kalau makna galungan dalam situasi COVID, menurut kami lebih mendekatkan diri seharusnya kita ke Ida Batara. Dengan hati ya Pak ya? Ya, sehingga tuntunan Ida Batara, lindungan Ida Batara, pasti kita akan mendapatkan itu. Karena kita lebih dekat, lebih yakin, sehingga apapun pinunas Ida Batara pasti akan terkabulkan kalau kita tulus dari hati. Iya, oke baiklah. Terima kasih Pak Mangkumade, terima kasih Pak Cok. Malam hari ini sudah datang ke studio Kompas TV Dewata di acara ngobrol inspirasi. Semoga menginspirasi. Benar-benar menginspirasi sekali, terutama bagi kita anak muda ya di sini yang masih belum benar-benar paham terkait dengan rerainan galungan ini. Dari penyebutannya tadi sudah di kupas tuntas, sudah gitu juga dari harinya, habis itu dari sarana-sarananya. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir. Nanti kita bahas lagi soal Kuningan ya, tapi di pertemuan berikutnya. Karena galung dan kuning tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya ternyata loh Sobat Kompas TV Dewata. Nanti akan kita bahas lagi di pertemuan yang selanjutnya. Untuk malam hari ini karena sudah 1 jam harus sudah berakhir juga ngobrol inspirasi untuk edisi hari Jumat ini ya. Mudah-mudahan ngopi pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua sobat, dan kita sama-sama akan menyongsong rerainan galungan ini tentunya dari hati secara tulus ya. Sekarang saya Permana Dewi harus pamit undur diri. Kita ketemu lagi di Ngopi episode selanjutnya. Om Santi 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 Om.